Formasi tim Indonesia tiba-tiba dirombak total. Dua debutan dilempar ke laga panas lawan India. Ini strategi gila atau langkah jenius yang akan bikin geger dunia bulu tangkis? Hai, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kabar terkini dan terpanas seputar dunia bulu tangkis. Hari ini, kita bakal kupas tuntas laga panas dan penuh strategi antara tim bulu tangkis Indonesia melawan India di ajang Piala Sudirman 2025. Tapi tunggu dulu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update dari perjuangan para pejuang raket merah putih kita. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam ulasan seru kali ini. Pertandingan kedua babak grup Piala Sudirman 2025 menjadi tantangan baru bagi tim Indonesia. Setelah tampil luar biasa dan menggulung Inggris dengan skor telak 5-0 di laga pembuka, kini Indonesia harus menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, India. Tapi, jangan salah sangka dulu, Sobat. Meski lawan kali ini lebih berat, kita tetap harus bangga dengan persiapan dan strategi matang yang dibawa tim kita. Yang bikin menarik, semua sektor mengalami perombakan dibandingkan dengan saat melawan Inggris. Ya, kamu nggak salah dengar. Dari sektor ganda campuran hingga ganda putra, semuanya berubah. Dan ini bukan tanpa alasan. Tim pelatih dan manajer punya perhitungan tersendiri untuk menyusun komposisi terbaik demi menjaga peluang menjadi juara grup. Target PBSI jelas, lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup. Pertandingan kali ini akan digelar di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan inilah formasi menarik yang bakal diturunkan. Kita mulai dari sektor ganda campuran. Kali ini, pasangan non-pelatnas Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya diturunkan untuk menghadapi pasangan India Dhruv Kapila dan Tanisha Trasto. Ini menjadi momen debut bagi Rehan di Piala Sudirman. Beban? Mungkin. Tapi peluang bersinar? Sangat besar. Keduanya dikenal punya chemistry kuat dan jam terbang di berbagai turnamen internasional. Duet ini jelas bisa memberi kejutan. Lanjut ke partai kedua, di sektor tunggal putri. Nama Putri Kusuma Wardani dipercaya untuk menghadapi jagoan India yang sudah punya nama besar, Pusarla V. Sindhu. Kalau kamu penggemar bulu tangkis, pasti tahu siapa Sindhu. Juara dunia, peraih medali Olimpiade, dan atlet dengan mental baja. Tapi Putri bukan tanpa modal. Atlet muda asal Tangerang ini terus menunjukkan perkembangan luar biasa dan siap tampil habis-habisan demi merah putih. Berlanjut ke partai ketiga yang sangat dinantikan. Di sektor tunggal putra, sang kapten tim, Jonathan Christie, akan menghadapi Prano HS. Ini cukup mengejutkan karena lawan yang diperkirakan adalah Lavsya Sen. Namun India justru memilih menurunkan Prano. Duel ini diprediksi berlangsung sengit. Jojo, sapaan akrab Jonathan, tampil gemilang di laga perdana dan menunjukkan aura pemimpin sejati. Pengalaman dan kematangan Jojo akan jadi kunci untuk mendulang poin penting di partai ini. Sektor ganda putri juga mengalami perombakan signifikan. Kali ini, duet Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti dipasangkan untuk menghadapi Priya Konjengbam dan Shruti Misra dari India. Menarik karena kombinasi ini cukup segar dan menjanjikan. Siti Fadia dikenal tangguh di depan net, sementara Lani punya keunggulan di sektor belakang. Kolaborasi mereka bisa jadi senjata ampuh untuk merebut poin keempat bagi Indonesia. Dan terakhir, kita tutup dengan sektor ganda putra. Partai kelima ini akan menjadi ujian sekaligus debut Piala Sudirman bagi Muhammad Shohibul Fikri yang berpasangan dengan Daniel Martin. Mereka akan berhadapan dengan pasangan Hariharan Amsakarunan dan Ruban Kumar Retina Sabapathi. Dari sisi pengalaman dan kekompakan, Fikri Daniel jelas unggul. Kombinasi kecepatan dan daya tahan mereka bisa menjadi pembeda dalam duel pamungkas ini. Oh ya, penting untuk dicatat bahwa Indonesia saat ini sedang berada di puncak klasemen sementara grup D. Kemenangan atas Inggris dengan skor 5-0 memberi keunggulan selisih poin yang besar. Tapi, seperti yang disampaikan Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, kita nggak boleh cepat puas. Evaluasi tetap harus dilakukan agar performa anak-anak bisa terus meningkat. Fokus utama sekarang adalah menang melawan India demi mengunci status juara grup, dan melaju ke babak 8 besar, dengan mental tak tergoyahkan. PBSI menargetkan 1 tiket ke perempat final, dan untuk itu, laga melawan India menjadi krusial. Tapi tenang, Sobat Catatan Badminton, kita nggak datang dengan tangan kosong. Meski formasi berubah, semangat tetap membara.
Perubahan ini justru menunjukkan bahwa kita punya kedalaman skuad yang luar biasa. Semua pemain punya kemampuan bersaing di level dunia, dan itu bukti bahwa regenerasi bulu tangkis Indonesia berjalan dengan sangat baik. Dan satu hal lagi yang penting, kita tidak akan pernah meremehkan hasil dari laga pertama. Kemenangan atas Inggris adalah pencapaian luar biasa yang patut dibanggakan. Tapi kita juga paham, perjalanan masih panjang. Kita butuh konsistensi dan kekompakan untuk melangkah lebih jauh. Dan untuk itu, dukungan dari kamu semua, para penggemar sejati bulu tangkis, sangatlah berarti. Jadi, mari kita dukung terus perjuangan tim Indonesia di Piala Sudirman 2025 ini. Jangan lupa, like video ini kalau kamu bangga sama tim kita. Share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang support. Dan tentu saja subscribe channel Catatan Badminton biar nggak ketinggalan berita dan ulasan menarik seputar bulu tangkis tanah air. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa, Sobat Catatan Badminton. Salam smash untuk Indonesia. Apakah kamu ingin saya buatkan versi narasi ini dalam bentuk video atau audio script juga? Pertandingan penentuan melawan India jadi ujian sesungguhnya untuk kekuatan tersembunyi tim Indonesia. Siapkah kejutan besar meledak di Piala Sudirman 2025? Halo Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel kebanggaan para pecinta tepok bulu seantero Nusantara. Hari ini, kita punya kabar yang super spesial, fresh from the chort dari Xiamen, Cina. Yap, ini dia update dari Piala Sudirman 2025. Setelah sukses membantai Inggris 5-0 tanpa balas, kini tim Indonesia siap menghadapi lawan tangguh selanjutnya. Siapa lagi kalau bukan India? Laga kedua grup D ini jadi ajang pembuktian kekuatan penuh skuad merah putih. Dan sobat, kabar baiknya adalah kita nggak datang dengan line up yang sama seperti kemarin. Kali ini, sederet pemain yang sebelumnya disimpan, sekarang diturunkan penuh untuk meladeni kekuatan India. Ini jadi strategi rotasi yang jitu dari tim pelatih demi menjaga kebugaran sekaligus menunjukkan kedalaman skuad kita. Di partai pembuka, akan tampil ganda campuran Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya. Pasangan ini siap berduel lawan duet India, Dhruv Kapila dan Tanisha Trasto. Pertarungan yang diprediksi seru karena kedua pasangan punya gaya bermain cepat dan agresif. Lanjut ke partai kedua, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani turun melawan jagoan India, Pusarlave Sindhu. Nama Sindhu sudah nggak asing lagi di dunia badminton, tapi Putri KW dikenal punya daya juang tinggi, dan sering bikin kejutan. Jadi, ini bakal jadi duel menarik yang patut kita tunggu hasilnya. Nah, partai ketiga adalah sorotan utama. Tunggal putra kita sekaligus kapten tim, Jonathan Christie, atau yang biasa kita panggil Jojo, akhirnya tampil. Kali ini dia akan berhadapan dengan Pranu Haji S, pemain berpengalaman dari India. Menariknya, Jojo sebelumnya tidak diturunkan saat lawan Inggris, tapi ia menegaskan siap tempur penuh untuk laga ini. Ia bahkan menyebut latihan terakhir berlangsung positif dan sudah berdiskusi matang dengan tim pelatih soal strategi. Jojo paham betul bahwa tanggung jawab sebagai kapten bukan sekadar nama. Ia harus memimpin lewat aksi nyata di lapangan. Lanjut ke ganda putri. Indonesia menurunkan pasangan muda berbakat Lani Trimayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka akan menghadapi pria Konjengbam dan Shruti Misra dari India. Pasangan ganda putri kita ini punya chemistry yang kuat, dan kecepatan rotasi mereka bisa jadi senjata mematikan. Dan akhirnya di partai kelima, ganda putra kita Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin siap menutup pertandingan dengan duel melawan Hariharan Amsakarunan dan Ruban Kumar Retina Sabapathi. Berdasarkan analisis pelatih, sektor ganda putra dan putri menjadi kunci kekuatan Indonesia kali ini. Jadi kita harap di sini jadi ladang poin yang bisa kita kunci rapat. Sobat Catatan Badminton, perlu diingat, semua pemain yang turun lawan India ini sebelumnya diistirahatkan saat melawan Inggris. Artinya, ini bukan hanya sekadar strategi, tapi juga bentuk kepercayaan terhadap kedalaman skuad. Pelatih kita menunjukkan bahwa setiap pemain di tim ini punya peran penting, dan siap turun kapanpun dibutuhkan. Kalau kita balik sedikit ke laga melawan Inggris kemarin, Indonesia tampil luar biasa. Semua sektor tampil tanpa celah. Ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang mudah 2 set langsung. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi juga menang telak. Tunggal putra debutan, Muhammad Zaki Ubaidillah alias Ubed, tampil penuh percaya diri dan menang straight game. Esther Nurumitri Wardoyo di sektor tunggal putri, serta pasangan ganda campuran Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, menyempurnakan kemenangan Indonesia 5-0. Penampilan kompak dan bertenaga,
Jojo bahkan secara pribadi memuji penampilan Ubed, yang tampil tenang meski itu debutnya di turnamen beregu sekelas Piala Sudirman. Ia menyebut tampil di event seperti ini bukan perkara mudah, karena setiap wakil membawa tanggung jawab satu-satunya di sektor masing-masing. Satu kalah, poin langsung lepas. Tapi Ubed mampu menjawab kepercayaan itu dengan kemenangan meyakinkan. Kini, lawan berikutnya adalah India. Meskipun di atas kertas Indonesia punya keunggulan di sektor ganda, India juga bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka punya pemain-pemain yang bisa memberikan kejutan. Makanya menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, ketepatan dalam menyusun line up jadi kunci mutlak untuk laga ini. Tapi sobat, yang penting di sini adalah, kita tidak datang dengan rasa takut. Kita datang dengan rasa bangga. Bangga punya tim yang solid, punya semangat juang tinggi, dan saling percaya satu sama lain. Kita nggak akan saling menyalahkan kalau ada yang kalah, karena dalam turnamen beregu, yang penting adalah semangat kebersamaan dan kekompakan. Jadi untuk kalian semua, mari kita dukung tim Indonesia di laga melawan India ini. Tonton langsung pertandingan nanti sore mulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa lewat TVRI atau platform video. Jangan cuma nonton, tapi ramaikan juga dengan semangat dan doa. Biar para pejuang kita di Siamen tahu, mereka nggak bertanding sendirian. Ada puluhan juta pasang mata dan hati yang mendukung mereka dari tanah air. Sobat catatan badminton, kita sudah memulai langkah awal di Piala Sudirman 2025 dengan sangat baik. Kemenangan telak atas Inggris jadi modal moral yang besar. Tapi perjalanan belum selesai. Masih ada India, dan lawan-lawan berat lainnya di depan. Dan kita percaya, tim ini bisa melangkah jauh. Jadi, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Catatan Badminton supaya kamu nggak ketinggalan update paling panas dari arena bulu tangkis dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap dukung merah putih, dan seperti biasa, salam olahraga, salam juara. Catatan Badminton, pamit dulu. Merdeka!